Hai Sobat Kopi, sekarang ini aku lagi ada di Bandung, lagi di di Ipok Aleh ya. Ini spesial banget tempatnya Kang Dudung. Kang Dudung, selamat sore. Selamat sore. Ini senang banget kita bisa ada di sini dan bisa ngobrol-ngobrol sama Kang Dudung nih. Nah Kang Dudung boleh nih perkenalan dulu Kang Dudung ini? Nama saya? Iya boleh, nama Kang Dudung, profesinya Dudung apa? SP. Oh Dudung SP. Namanya biasanya Dudung panggil Kang SP. Dudung ya? Iya, Kang Dudung. Oke. Namanya Kang Dudung SP, ya SP-nya Sang Penakluk. Wih, Sang Penakluk, Sang Penakluk alam ya? Nama canda tawar yang gembira. Wih, keren, itu bahasa Sunda banget Kang Dudung ini ya. Nama canda tawa lah. Canda tawa. SP-nya kan kalau misalkan kenalan namanya siapa? Dudung SP, SP-nya apa? Sang Penakluk. Sang Penakluk, keren sekali. Ya, orang menimbulkan interesting lah. Iya, gitu. jadi penasaran itu arti apa Kang Dudung ya, apalagi yang nggak ngerti Lalu Sunda mungkin ya. Stalking ya kan di Instagramnya. Bener. Keren ngeliatnya alam-alam semua segala macam. Nah ini Kang Dudung ini kita lagi ada di mana nih? Ipok Aleh ya namanya Ipok Aleh. Boleh Ipok Aleh tuh ada satu artikulasi, dibalikin bacanya. Ipok Aleh, balikin bacanya. Ale Ipok? Ngopi heula, ngopi dulu. Oh, ngopi dulu. Kan oh iya. Oh iya. Ya, ngopi. Oh iya nih kopi Ipok heula. Ya Allah. Iya tuh dulu. Kopi heula ya itu. Iya, kosakata bahasa Sunda dibalikin ya. Itu Ipok Kang Dudung sendiri yang bikin. Ya, bagus sekali Ipok gitu. Aleh. Nah, aku juga pengen tahu nih dari Lokasi. Kang Dudung. Ya, lokasinya boleh deh nih Kang Dudung nih. Untuk saat ini kan kita pindah nih dari lokasi di bawah dulu di Dago Pakar ibaratnya ya, pintu pertama hutan yang ada di Kota Bandung itu adalah di areanya situ Dago Pakar. Nah, saya mangkal dulu di situ pakai gerobak motor. Gerobak motor. Awalnya gitu transisinya gerobak motor yang direct to community. Komunitas skateboard, distro, ya kan, terus udah gitu BMX, anak-anak. Nah, saya sambangin lah karena saya hidupnya di komunitas dulu, betul. Ya kan. Jadi tidak susah untuk mencari teman-teman gitu. Betul, karena memang hakikatnya saya senang berteman, ya kan. Stay humble to people in the world. Keren, emang harus gitu ya. Betul Kang. Terus Kang Dudung di sana berapa lama tuh sampai akhirnya Kang Dudung bisa di sini? Di bawah saya 2 tahun kontrak. 2 tahun. Nah, terus udah gitu transisi kontrak terus naik ke yang lebih tinggi. Ininya si areanya. Dulu saya pikir dulu di bawah juga untuk menciptakan peradaban, ya kehidupan. Betul Kang. Ya kan? Betul. Yang tadinya orang-orang di situ menjadi penonton atau nggak markirin lah maksimal. Yeah. Nah, sekarang saya rubah mindsetnya jadi pelakon dan pada akhirnya banyak jadi pelakon di sana yang jadi tukang kopi, ya jadi ya alhamdulillah. Terus udah gitu sepenggal dari ramenya di bawah, terus saya geser karena habis kontrak di bawah, ya jadi saya geser. Nah, saya nggak khawatir untuk geser ke yang lebih jauh pun gitu ya kan, karena di sini saya bukan hanya saja sekedar kopi rasa nangka ini, melainkan saya mengembangkan karya yang ada pada diri saya gitu, menciptakan peradaban kembali di sini. Betul kan. Dari hulu ke hilir kembali nih. Ada nih kayak kalau di bawah kopi rasa nangka, di directnya dari hulu ke hilir, dari biji green bean, roast bean sampai digiling sampai disajikan, yaitu dari hulu ke hilir sendiri. Nah, di sini saya ternyata ada sebuah anugerah dari Allah gitu ya untuk nih olah kebun nih. Nah, saya di sini berpikir udah aja saya menciptakan produk atau menciptakan bendera lagi, namanya Sirkus Rimba. Keren. Gitu, Sirkus Rimba. Terus udah gitu Sirkus Rimba itu sendiri adalah permainan dan juga hiburan.
Nah, yang konotasinya berbau roda 2 atau berbau motor gitu, sirkus rimba ini gitu. Ipok-ale naik ke atas jadi sirkus rimba, tapi ipok-alehnya masih tetap ada di sini. Nah, si sirkus rimba ini ada turunannya juga nih. Sirkus rimba agrikultur, yaitu ngebun. Saya ngebun di belakang sini. Wah, jadi ini bisa dibilang ini kebunnya Kang Dudung? Iya, begitu bunyinya, pemirsa, gitu. Wow. Alhamdulillah lah. Keren dari loh. Karya dari kota saya adopsi ke sini gitu. Jadi Kang Dudung. Jadi saya potong lagi nih, menciptakan co-working space di rimba gitu. Ya seperti ini, hidden game lah kalau bahasa ininya mah ya. Iya, apalagi kan apa ya, makin kesini mungkin orang-orang pasti lagi nyari gitu ya Kang ya, hidden gem gitu, apalagi hidden di alam gem, kayak gini, terus cari-nyari tempat kopi gitu ya Kang padat, ya. Apalagi di sini padat oksigen di rimba. Ini beneran sehat, udara original Bandung banget lah. Ini memang adem banget gitu. sih, adem banget. Ujungnya dago. Ini tuh gitu, ujungnya dago. Kalau misalkan dilihat dari peta, ini tuh masuknya kawasan dago, tapi ujung. Oh, jadi masih naik lagi gitu ya Kang ya? Iya sih, benar-benar. Gitu. Jadi orang nggak canggung untuk main ke sini pun, masih teritorial areanya dago gitu. Iya benar gitu. Kang. Alhamdulillah gitu, saya terlahir di sini asli gitu. Keren banget. Gitu. Berarti jadi Kang Dudung tuh dari yang tadi Kang Dudung bilang tuh dari bawah, Kang Dudung berkembang lagi di sini bikin tempat kopi gitu ya. Terus Kang Dudung juga suka berkebun, bahkan Kang Dudung juga selain ini tuh hobinya juga roda 2. Iya, merimba. Keren. Nah, dari Ipok Ale ke sirkus rimba agrikultur pun ya, ke perkebunan pun saya memikirkan harus ke kebun pakai motor apa. Betul, pasti Kang. Mengedarkannya pun hasil kebun pun harus pakai motor apa. Nah, saya bikin lagi nih motor gerobak Sespan yang bisa laju, mobilitasnya cepat gitu, karena memang saya untuk si sirkus rimba agrikultur ini mengeluarkan produk yaitu lemon juice ready to drink. Itu siap yang minum bikin juga di coolbox. Saya coolbox sampai ke Jogja, saya bawa motor itu. Dari Bandung ke Jogja saya sampai ke sana ke Jogja. Itu berapa lama itu Kang Dudung? Sekitar 1 harian lah, 1 hari 1 malam karena santai gitu, kita nyambangin ke teman-teman dulu yang ada di Batu Karas, yang ada di Majalengka, yang ada di mana itu tuh kemarin tuh Cilacap. Cilacap. Menyambangi teman-teman, teman ke teman gitu, karena memang hakikatnya saya seneng banyak teman, teman adalah hidup. Di mana ada teman, kita di situ bisa hidup. Betul. Sambil minum dulu Kang. Silakan. Ini enak sekali kopinya ya. Keren. Jadi selain tadi Kang bilang mencari teman segala macam, terus ngembangin kebun dengan roda 2 gitu, itu berarti selama ini Kang Dudung itu hidupnya di motor. Enggak juga ya. Maksudnya Kang Dudung suka touring segala macam, dan udah apa aja sih yang Kang Dudung bikin dari roda 2 itu, kayak saya bikin beberapa perjalanan, mungkin bisa dikatakan salah satunya pemburu matahari. Pemburu matahari. Bersama Imam Darto, Edi Brokoli, Isa, Jackie Ber, gitu. Terus udah gitu banyak teman-teman yang lainnya lah yang ikut berpartisipasi di bikin petualangan, bikin perjalanan, yaitu pemburu matahari salah satunya. Itu salah satunya. Iya, salah satunya. Sebelum-sebelumnya ada juga kayak The Road Packer gitu. The Road Packer itu overland, kita bawa mobil dari Bandung, 2 mobil, terus gerombolan 2 mobil Land Rover, 4 gerombolan sampai 6 motor. Itu Bandung, Jogja, tapi kita tidak menemukan kota.
The road packer itu tidak menemukan kota. Pesisir, pantai, hutan. Memang tujuannya itu ya Kang, ya tetap alamnya yang dicari ya. Gitu, kita bermain di alam lah gitu. Karena memang sirkus rimba ya saya sendiri yang bikin, yaitu hobinya merimba. Betul. Dan roda dua. Dan roda dua. Iya. Keren banget. Apa sih yang bikin Kang Dudung tuh termotivasi lah dari hobi Kang Dudung ini yang roda dua, terus dengan alam juga, terus Kang Dudung jadiin satu gitu. Awalnya? Iya. Awalnya saya tukang ojek. Oh. Saya tukang ojek sini, asli. Saya punya pangkalan, saya bikin pangkalan di depan rumah kakek saya almarhum. Kong saya di bawah. Ya kan, jauh lah, sekitar 1 kilo dari sini. Ini tuh area berkebun. Terus udah gitu orang ojek kebun ya nggak mau untuk ngedirect ke kota. Nah, alhasil seperti ini nih. Ojek kebun. Motornya antik gitu. Iya, antik-antik semua ya Kang. Antik-antik. Terus udah gitu mindset orang ngojek dulu, sepenggal orang-orang ngojek dari terminal ke rumah-rumah itu udah biasa. Nah, saya di sini apa ya, indie mungkin ngojek indie gitu ya. Iya. Indie aja ngojeknya gitu, yang anti mainstream gitu, yang orang nggak pikirin gitu. Iya Kang. Padahal di sini potensinya sangat banyak gitu. Besar di kebun ini. Sih, Kang, ya, iya nah sih. Awalnya sepenggal cerita itu saya tuh sepenggal saya supir ojek. Turun gunung ke bawah ke terminal Dago untuk nganterin sayuran-sayuran ibu-ibu, terus udah gitu yang bertani direct ke kota, ongkosnya lumayan gede, kan? Lumayan nih ongkosnya lumayan gede. Jauh lagi Kang ya. Asli di situ saya sangat cinta terhadap motor roda 2, ya kan? Roda 2 dan alam sekitar. Nah, saya turun ke bawah, habis turun ke bawah situ, banyak teman-teman yang ngajakin, udah jangan ngojek aja, ayo kita nongkrong. Ternyata passion teman-teman saya yang di kota itu ya ngajakin, passionnya tuh antik juga gitu. Wah, topinya bagus gitu, aparel lah ya, untuk sekarang mah clothing brand atau yang lainnya ya. Nah, mereka tuh bikin brand gitulah, bikin brand clothing gitu ya, di kota. Saya diajakin, ayo jaga toko, jaga clothing, distro. Nah, saya di situ ternyata passionnya di situ, motor dan distro. Clothing, brand, motor, dan distro. Alhasil saya 13 tahun bercokol di suatu distro, Arena Experience, nah, di Bandung ya. Alhamdulillah banyak pelajaran didapat dari arena tersebut ya kan. Saya awal kerja di situ dan ya akhirnya juga pun di situ gitu ya kan. 13 tahun saya menggawangi, yang tadinya saya jaga tas, silahkan masuk, tasnya dititip. Karena waktu itu saya nggak sekolah. Pada waktu itu alam raya sekolahku, gitu. Saya nggak sekolah, sampai gerbang saya sekolah. Gitu, karena memang banyak hal terjadi di kehidupan saya. Karena seperti salah satunya saya main bola. Saya atlet sepak bola dulu, gitu, Persib Junior. Ya kan, sampai profesional. Saya profesional, ikut liga profesional sempat saya itu. Karena ya maksudnya banyaknya karena saya seringnya nongkrong, hobinya memang bergaul banyak orang gitu, jadinya terus yang mengarahkan sepak bola itu dulu bapak saya gitu, karena bapak saya mantan pemain bola, jadi saya diarahin, sepenggal saya ngojek, sepenggal saya distro, clothing. Nah, saya juga di sini ada sporty people-nya lah, yaitu main bola. Atlet gitu. Juga, atlet keren juga. Banget, Kang Dudung. Iya benar.
itulah sepenggal-sepenggal kisah kehidupan nyata saya gitu yang sampai sekarang alhamdulillah teman-teman memanggilnya sahabat rimba wow gitu. Sahabat rimba. Kayak Tarjan gitu. Tarjan versi Sunda. Di sinilah tempatnya. Iya gitu. iya berarti ya begitulah saking apa? Hidden game ya. Iya, saking Kang Dudung apa ya? Hidden game. Iya bener, hidden gem lah. Gem bawa Sunda saya juga. Game. Hidden gem. Ya? Iya. Oh iya. Dan ternyata secara naturalnya tempat saya ini bisa dikatakan hidden gem itu. Iya benar sih, benar banget. Dan di sini ada, saya kalau misalkan bikin suatu karya di tahun-tahun ini, di 3 tahun ke belakang ini, pasti saya bikin hashtag, bikin tagar ya. Kayak Salam Senja Nusantara, ya kan? Itu hashtag saya yang banyak orang ikutin. Stingak yang mendongkrak, gitu ya, Stingak yang menciptakan kosakata, ya kan? Menciptakan kosakata komunitas. Iya. Hanya komunitas saja yang tahu artinya itu, gitu. Kalau orang nanyain, itu apa sih artinya stingak atau stingak yang mendongkrak, ya? Ya itu udah ada artikulasinya. Kayak stingak itu adalah oke gitu. Terus udah gitu stingak yang mendongkrak itu jawabannya lebih dari oke gitu. Adanya di mana? Adanya di belakang halaman rumah. Di sini belakang halaman rumah itu menurut saya artikulasinya luas, bukan hanya saja sekedar di belakang rumah, melainkan dari Sabang sampai Merauke. Itu saya pernah jelajahi memakai roda 2 begitu. Salah satunya pakai BMW ya, BMW Motorrad Jakarta ya, terus udah gitu Honda CRF Rally sama 150 juga Honda Jakarta sama Bandung gitu. Saya pernah sempat alhamdulillah di kontrak lah gitu ya. Iya kan. Di endorse mungkin. Lumayan atau kan. Sepenggal ya kisah perjalanan kalau kita memang serius di bidangnya, betul, konsisten aja gitu. Dan pada akhirnya nanti menemukan persisten gitu. Keren. Jadi apa ya? Jadi bisa banyak banget sih yang bisa dipelajari dari Kang Dudung ya, dan inspirasi segala macam dari yang alam ini yang kita ternyata bisa jelajahi lebih dalam lagi. Terus dari hobi Kang Dudung juga yang suka roda 2, terus Kang Dudung coba bagaimana caranya menyatukan alam dengan roda 2 gitu ya. Tapi Kang ini kan pasti mungkin orang-orang bakal berpikir ya, kan ini kan misalnya kita mau melestarikan alam gitu ya. Terus kalau misalnya orang-orang berpikir apa namanya lah pakai roda 2, pakai motor gitu ya kan, iya ngerusak, bukan itu ngerusak alamnya atau polusi lah kan, roda 2 kotor atau segala macam. Nah itu Kang Dudung menanggulanginya gimana? Nah di sini kebetulan selain saya memikirkan konsep memotoran saya, konsep motor-motoran saya juga memikirkan kita bercengkrama dengan alam, kita bersentuhan langsung dengan alam, dan saya memikirkan kita harus feedback ke alamnya juga dong, gitu ya kan. Nah salah satunya saya bikin pergerakan yang namanya bak sampah di rimba. Kolaborasi dengan satu brand clothing di Bandung yang cukup lumayan besar gitu, Kosmik lah taruh kata gitu sebutkan, Kosmik, sama hashtag saya yang saya bikin Salam Senja Nusantara itu menciptakan sesuatu, yaitu karya untuk menanggulangi sesuatu yang kita lakukan di alam, yaitu bikin bak sampah di rimba. Kenapa saya bikin bak sampah di rimba? Untuk orang yang memotoran, untuk orang yang bersepeda, untuk orang yang hiking. Kadang mereka tidak aware terhadap ya kan sampah yang mereka bawa gitu ya, dibuang. Nah, fungsinya kan sekarang eranya digital ya. Sekarang eranya segala sesuatu digital. Nah, saya di sini untuk nge-brainwash orang-orang gitu, jangan buang sampah di rimba ya.
bikin scan barcode itu ya, di scan gitu. Iya, scan barcode. Iya, benar Kang. Di scan gitu. Baru keluar itu karya yang kita bikin, kolaborasian yang kita bikin. Bareng-bareng keluarlah. Oh, edukasinya di sini. Nah, saya juga mengedukasi karena sekarang eranya digital, jadi cepat sekali orang melihat gitu, tersebar lah ya, tersebar ya, langsung bam gitu, apalagi di komunitas-komunitas gitu ya kan ya. Betul. Nah, alhamdulillah gitu, hasilnya trennya positif karena kita bikin kolaborasian bukan tong sampah saja gitu. Jadi 20% yang yang kita karyakan ya kan, kayak suatu produk knowledge, jas hujan atau atasan, aparel sampai bawahan kita jual, 20%-nya itu kita sisihin buat bikin tong sampah di rimba. Nah, ada juga selain itu untuk menanggulangi saya dan polusi. Saya dan polusi kan, polusi motor tuh polusi. Pasti, Kang. Dan yang agak sedikit mengganggu alam, ekosistem. Nah, itu ada untuk menanggulanginya adalah menanam, adalah melawan kepunahan. Jadi saya selain bak sampah, ya saya juga bawa pohon dari kota ya kan untuk disemai untuk ditanam di hutan gitu, di rimba wow supaya tetap terjaga gitu, lestari alamku gitu. Keren. Duh, berarti selama ini Kang Dudung tuh kalau misalnya jalan-jalan touring roda 2 ya pasti ada feedback yang Kang Dudung pasti kasih, yang Kang Dudung tinggalin buat alam itu sendiri. Betul. Ya. Oh, jadi begitu kita datang lagi ke situ, ngelihat sejauh mana nih yang sudah kita tanam. Halnya saya bawa di kehidupan. Betul. Apa yang kita tanam itu bakalan yang kita tuai. Dengan filosofi kehidupan pun kalau kita trust, orang bakalan terus ke kita. Trust pasti, terus Kang, gitu. pasti. Terus trust. Kembali lagi dengan Kang Dudung. Ini betah banget nih ngobrol sama Kang Dudung nih, aduh. Oke. Nah, Kang Dudung, selama yang udah Kang Dudung jalanin ini, makin hari ada nggak sih pelajaran apa aja sih yang Kang Dudung udah dapet? Gitu. Buat tambahan mungkin apa sih ke depannya Kang Dudung? Jangan ragu akan keluar dari zona nyaman. Harus berani gitu ya, Kang? Iya. Dulu saya 13 tahun jadi prajurit. Ibaratnya kerja ya di suatu brand. Cita-cita saya di 13 tahun itu tuh pengen ngerasain jadi pemimpin prajurit. Ya kan? Keluarlah dari zona nyaman tersebut. Biasa kita gajian sebulan sekali. Nah, ini berpikir untuk saya harus bisa menggaji orang gitu ya. Dan alhasil alhamdulillah sampai sekarang gitu kayak gitu. Tidak mudah tapinya, banyak lika-liku kehidupan gitu ya kan. Transisi gitu kan. Ya kuncinya adalah konsisten. Betul, kan. Pasti ada hasil buah dari konsisten tersebut. Dan nantinya persisten. Nah, itulah sepenggal kosakata yang Kang Dudung ciptakan gitu ya. Saya resapi gitu. Iya. Gitu. Terus juga apa sih kira-kira nanti ke depan lagi Kang Dudung pengen bikin apa lagi sih gitu? Mungkin yang belum tercapai atau yang udah terlintas di Kang Dudung tapi masih proses Kang Dudung pengen bikin juga gitu? Pengen ada sesuatu karya yang bikin semua orang jadi termotivasi lah gitu dari sebuah karya tersebut. Meskipun sekarang lagi bikin suatu karya gitu. Cuman pencapaiannya rasa saya pengen lebih mencengkram aja gitu. Pengen lebih menggigit aja gitu si karya-karyanya gitu. Berarti dibuat Kang Dudung tuh nggak ada habisnya ya gitu ya, bikin karya karena tuh ya. Napas saya pun adalah karya. Keren. Terus
banyak lagi mungkin kolaborasi antik lah ya, yang sinergi, simbiosis mutualisme dengan si Sirkus Rimbanya, dengan Ipok Ale-nya, dengan sayanya sendiri. Saya pengen menciptakan peluang-peluang tersebut sehingga sublini per lini divisinya itu semakin banyak, ya semakin besar, ya pengennya seperti itu. Gitu. Karena saya sendiri pun tidak bisa jalan sendiri, pasti, melainkan sinergi, ya kan, bersama teman-teman. Ada tim tangkap kameranya, yaitu videografer, foto, ada tim bikin proposalnya, ya kan, ada tim desainer grafisnya. Di sini alhamdulillah saya udah agak sedikit lengkap lah gitu dengan teman-teman. Tinggal menemukan komposisi untuk di tahun-tahun ini, kolaborasi yang saya sedang kerjakan dan gambarkan. Semoga ada support dari brand-brand atau dari lini-lini yang lain untuk saya terbang untuk mencapai ya kapasitas yang saya lakukan gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ada brand yang dengar atau produk kopi. Boleh. Jadi ya makanya kan Kang Dudung nggak sekedar ingin kasarnya tuh bukan mengambil keuntungan lah gitu ya, tapi gimana caranya mencari komunitas, mencari teman-teman, berkembang lebih besar lagi, menyatukan semuanya gitulah. Jadi kita saling saling menguntungkan dan saling membantu lah satu sama lain gitu ya. Betul. Iya, Hidup benar-benar. Jadi ibaratnya ya brand lokal pun, ya semua apapun itu bisa kita bersama-sama karyakan. Berkarya lah intinya. Dengan tujuan juga untuk melestarikan alam, gitu ya, menikmati alam, melestarikan alam. Salah satunya adalah dengan roda dua. Jadi buat teman-teman semuanya yang hobinya juga roda dua kayak Kang Dudung ini, itu bisa banget loh kalian bawa juga ke alam ya. Jadi tidak hanya berpikir kalau roda dua itu merusak alam, tapi kalau kalian jenisnya itu roda dua pun banyak. Iya itu. Nah aku pengen tahu bener nih genrenya Kang Dudung apa sih di roda dua itu? Dirt bike. Motor tanah. Oh, motor tanah. Yaitu motocross. Nah, motor cross pun banyak. Motor cross pun banyak. Yang kayak KTM, kayak KLE, CRF, itu kan motor motocross. Nah, di sini saya lebih mengerucut lagi nih. Classic vintage trail, dirt bike. Vintage. Ya motornya klasik. Terus motor jadul. Tapi motor tanah. Nah, saya bikin lah gitu satu jenis motor, yaitu si hiu. Itu si hiu motor rakitan Kang Dudung sendiri ya. Tapi yang orisinilnya pun ada kayak XL, KSR, tapi saya bentuk klasik yang KSR-nya gitu. Motor baru tapi saya bikin klasik gitu. Si KSR tersebut. Jadi buat orang-orang juga kalau genrenya itu ya dirt bike gitu. Jadi buat orang-orang juga kalau misalnya motor-motor jadul pun bisa tuh ya, buat menjelajahi tanah gitu ya, bisa ya. Banget. Klasik itu asik gitu. Banyak ceritanya gitu. Kadang kan cerita yang sering terjadi itu adalah mogok, ya habis bensin, pasti deh Kang, nggak sih? Atau mungkin nggak kuat, takutnya sampai atas gitu ya. Karena nggak ada speedometer gitu. Nggak ada tanda habis bensin. Nah itu banyak keklasikannya di situ. Mogok udah biasa gitu. Nah itu asiknya tuh di situ gitu. Kita harus cari cara gitu ya Kang ya. Supaya motor itu tetap laju gitu. Betul. Boleh dicoba tuh. Gitu. Boleh dicoba gitu ya. Coba nanti pakai yang itu, tapi nggak metik, bisa nggak ya? Yang klasik gitu ya Kang ya. Yang klasik. Iya. Bonceng aja nanti sama Alek. Aduh. Alek.
Dia udah kepengen banget itu cobain, iya, tapi dia tidak mau boncengan. Di jalan raya aja, di jalan raya aja, luar kota aja dia nggak mau dibonceng, gimana ke alam, naik ke atas makin nggak mau dia. Jadi ini banyak pesan banget yang banyak banget pesan yang bisa kita ambil ya, quotes, motivasi banyak banget yang bisa kita ambil dari Kang Dudung gitu ya. Jadi apa namanya? Apa ya tadi ya? Apa ya lu? Oh, udah direkam. Banyak banget ya. Iya, banyak banget pesan dan motivasi yang bisa kita ambil dari Kang Dudung. Tapi terakhir nih Kang, apa sih pesan apa sih yang Kang Dudung pengen sampaikan buat orang-orang gitu? Kita bermain di alam, pesannya. Nah, jangan lupa kita harus kasih feedback buat alam tersebut, itu aja. Yeah. Jangan merusak alam sekitar, tapi cintai dan jaga alam di sekitar kita. Karena alam itu salah satu sumber segala kehidupan kita. Jadi harus kita, selain kita ingin menikmati keindahan alam itu seperti apa, kita juga harus jaga juga, gitu ya Kang ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa balik lagi, bahkan yang punya hobi roda 2 pun pasti ada positif negatifnya gitu ya. Tapi gimana caranya dari hal negatif itu ternyata bisa kita bawa positif ke alam itu sendiri. Gitu ya Kang ya. Keren banget. Oke teman-teman, jadi aku kasih tau ya. Enjoy the process. Jadi teman-teman, semoga ini bisa motivasi buat kalian juga segala macam. Nah, aku juga mau kasih tahu buat kalian nih, kalau misalnya pengen berjelajah alam, eksplorasi Jawa Barat, main segala macam, bahkan ke tempatnya Kang Dudung ini di mana Kang sekali lagi? Di atas ujung Dago. Dago tuh, atas ujung Dago. Nama daerahnya ini Gadog Muril. Gadog Muril kalau nama daerah ini, ya kan? Jadi dari Dago Pakar naik terus ke atas. Pasti menemukan ini di sini. Ipok Aleh pinggir jalan, tapinya di hutan juga. Gak apa-apa, biar berjelajah hutan. Kang Dudung, punten terima kasih banyak atas waktunya ya. Sukses selalu buat Kang Dudung, semangat terus, sehat terus. Amin. Terima kasih banyak. Bye Sobat Kopi. Terima kasih.